Selamat menonton video pembelajaran berikut. Sebelum memulai video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Materi kita kali ini adalah tentang menemukan informasi tentang lambang negara pada teks. Jadi, nanti kita akan membaca tentang sebuah teks. Nah, sebuah teks itu nanti berisikan tentang lambang negara kita. Tentunya lambang negara kita yaitu burung Garuda atau Garuda Pancasila. Nanti dari teks yang kita baca tentang lambang negara, di situ kita akan menemukan informasi-informasi penting. Apa saja yang terisi atau apa saja informasi yang tersedia dari sebuah teks. Tentunya untuk mendapatkan informasi itu kita melalui beberapa langkah. Nah, nanti kita akan dijelaskan. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Kita dapat menggali dan memahami informasi dari suatu teks tentang lambang negara Indonesia melalui cara atau langkah-langkah berikut. Berikut langkah-langkah menemukan informasi penting pada suatu teks. Yang pertama atau yang ke-1, bacalah teks dengan cermat. Jadi, jika kita menemukan sebuah teks, kita harus membacanya dengan cermat. Atau dalam kata lain, kita harus membacanya sambil memahami. Dibaca, dihayati dengan pelan-pelan. Dan yang kedua, pahami makna setiap kalimat. Nah, nanti tentunya setiap teks yang kita baca pasti ada sebuah kalimat yang mungkin baru kita dengar. Ataupun jarang kita dengar. Jadi kita harus memahami kalimatnya nanti. Yang ketiga, tandai kata atau kalimat penting. Nah, tentunya semua teks atau setiap teks pasti dia punya kalimat atau kata penting. Jadi yang menurut kita itu adalah informasi atau kata penting, itu boleh kita garis bawahi. Atau mungkin bisa kita warnain menggunakan stabilo ataupun dengan cara yang lain. Intinya, jika kita membaca sebuah teks, jika kita menemukan kata-kata yang baru atau kalimat-kalimat yang baru, terutama kalimat yang penting, itu harus kita tandai atau kita warnai. Dan yang terakhir, yang keempat, tuliskan kata penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi, kata atau kalimat penting yang sudah kita garis bawahi atau sudah kita stabilo tadi, kita buat dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran itu bebas. Kita ingin membuat bentuknya seperti apa. Tentunya banyak referensi. Di buku ada model peta pikirannya ataupun di Google ataupun di tempat lain. Berikut adalah contoh teks. Nah, nanti teks ini bisa kita buat ke dalam peta pikiran. Tentunya yang pertama, kita harus melakukan sesuai langkah-langkah yang telah kita baca tadi. Ada 4 langkah, yaitu kita baca dengan cermat, kita pahami setiap katanya, kita tandai kata pentingnya, dan yang terakhir adalah kita buat dalam bentuk peta pikiran. Kita langsung saja masuk ke dalam teks. Perhatikan teks berikut.
Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda pada Garuda Pancasila berwarna keemasan yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Jumlah pada Garuda Pancasila menggambarkan waktu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945. Pada bagian dadanya terdapat perisai yang sudah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dari teks ini tentunya ada beberapa kata atau kalimat penting. Nah, nanti kita buat ke dalam sebuah peta pikiran. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam peta pikirannya. Nah, berikut adalah contoh peta pikiran. Di tengah-tengah ini ada tulisan Lambang Negara Indonesia. Nah, itu adalah judul dari teks yang kita baca. Di sini memuat 4 kata penting atau 4 kalimat penting. Ada yang paling atas sebelah kiri, berwarna kuning. Di situ adalah Lambang Negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, ini kan informasi penting nih yang kita dapat di dalam teks tadi. Yang kedua adalah berwarna hijau di kiri bawah. Jumlah bulu pada Garuda Pancasila melambangkan waktu kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga informasi penting yang kita dapat di dalam teks yang telah kita baca tadi. Dan juga ada 2 di sebelahnya, yaitu di kanan atas berwarna biru. Garuda Pancasila berwarna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan. Dan yang terakhir atau yang keempat berwarna abu-abu di sebelah kanan bawah. Perisai Pancasila melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan. Nah, 4 informasi ini tentunya kita membuatnya harus sesuai yang ada di dalam teks. Jadi, membuat informasi atau membuat peta pikiran ini harus sesuai dengan teks yang kita baca. Jangan lain teks yang kita baca, lain juga membuat peta pikirannya. Ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi intinya, kalau mau membuat peta pikiran seperti ini, harus membaca teks terlebih dahulu. Tandai kata pentingnya, baca dengan cermat, pahami setiap makna dan kalimatnya, dan tentunya buat ke dalam peta pikiran. Kalau tadi kita mendapatkan informasi penting atau kata pentingnya melalui sebuah teks. Nah, selain melalui teks, kita juga bisa menemukan informasi tentang lambang burung Garuda melalui lagu Garuda Pancasila. Nah, berikut ini adalah teks dari lagu Garuda Pancasila. Di sini saya bacakan judul atau lirik lagunya, yaitu saya bacakan, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju-maju, ayo maju-maju, ayo maju-maju. Nah, ini adalah sebuah teks atau lirik lagu dari lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Di sini juga bisa kita dapatkan informasi penting. Setelah kita baca tadi, informasi penting yang paling utama itu berada di bagian tengah lagu, yaitu adalah Pancasila dasar negara. Nah, itu adalah contoh dari informasi penting yang terdapat pada sebuah teks lagu. Inilah gambar dari lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Berwarna keemasan, di bagian dadanya terdapat perisai. Nah, di dalam perisai itu terdapat 5 gambar tuh.
Ada bintang, kepala banteng, pohon beringin, padi dan kapas, dan rantai. Nah, ini adalah contoh dari 5 isi dari Pancasila. Makanya ini dinamakan burung Garuda Pancasila. Karena di bagian perisainya itu memuat tentang Pancasila. Nah, di bagian kakinya itu dia menggenggam sebuah seperti tali panjang pita. Pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini adalah contoh dari lambang negara kita tentunya. Lambang negara kebanggaan kita semua, yaitu burung Garuda Pancasila. Oke, sekian materi kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ataupun kesalahan dalam pengucapan kata atau tulisan. Saya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Baiklah, karena kita memulai video pembelajaran dengan doa, kita juga menutupnya dengan doa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran berikut. Sampai jumpa.